Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil khalqil wal bariyah sahibil haud wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan. Salat dan salam tak lupa kita langkan pula terhadap junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah potongan hadis yang tentunya dengan hadis ini kita bisa bermuhasabah diri kita agar kita melangkah menyapa kijak hidup kita ke depannya dan seterusnya lebih baik daripada hari-hari atau waktu-waktu yang setelah sebelumnya. Potongan hadis Nabi ini saya kutip, Al-Fakir kutip dalam sebuah kitab karangan Syekhuna Abhar Arwah Syekhuna Abhar Muhyiddin Anasallahu wasatahu, yaitu pendiri pondok pesantren Darul Falah Pagutan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu jalisis su ka sahibil kir, in lam yusibaka sawaduhu asabaka min dukhan. Pemirsa, sahabat sisi dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat dan keselamatan, amin ya rabbal alamin. Semisal kamu duduk dengan orang jahat, seumpama kita duduk dengan orang yang pandai besi, yang hebat di dalam ngelas dah, nyatukan besi-besi dan lainnya itu. Jikalau kita tidak kena dengan warna hitam atau bekas las itu, maka setidaknya kita akan kena dengan asapnya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara kita memilih sahabat atau kerabat untuk kita jadikan orang yang selalu mendampingi kita. Rasulullah tidak melarang kita bersahabat dengan siapapun, dimanapun, baikkah dia, jelekkah dia, untungkah kita bersahabat dengan dia dari segi mukanya, dari segi hartanya? Tidak. Rasulullah membebaskan kita bergaul dengan siapapun. Akan tapi Rasulullah sempat menyentil kita, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya sahabat kita itu nanti akan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karakternya, cara-cara mereka, pasti kita akan mengikuti cara-cara mereka nanti. Sebagaimana juga dalam potongan qaul ulama yang berbunyi, la tas'alil mar'a wabsir qarinahu fa kullu qarinin bil maqarini yaqtadi. Jangan pernah kamu tanyakan bagaimana sikap karakter daripada seorang itu. Maka sesungguhnya tiap-tiap seorang itu cukup tanyakan bagaimana karakternya dan kepribadiannya pada sahabatnya. Karena sesungguhnya faqul qarinin bil maqarini yaqtadi. Maka sesungguhnya setiap sahabat dengan sahabat yang lainnya itu sama, baik perilakunya maupun karakternya. Sahabat sisi official dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan nikmat sehat dan keafiatan, amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai generasi muda sekarang yang hidup di zaman milenial seperti sekarang ini harus pandai-pandai di dalam mencari sahabat. Harus pandai-pandai betul-betul memilih di dalam menentukan siapa teman kita sehari-hari. Bukan berarti kita milih teman, tidak. Kita pilih berdasarkan keuntungan dan manfaat beserta mudarat yang akan kita dapati bila kita bersahabat dengan dia. Jadi kita perlu orang-orang yang pertama, kita butuh orang yang jelas soleh atau solehah. Dengan niat, dengan tujuan, kenapa kita butuh sahabat yang soleh dan solehah?
Dengan sahabat yang soleh-soleh inilah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita juga diingatkan bahwasanya setiap perilaku kita kalau salah pasti diingatkan dengan sahabat-sahabat kita yang demikian. Yang kedua, kita butuh orang yang humoris. Di dalam bersahabat juga kita tidak serta-merta membutuhkan orang yang baik, orang yang soleh, yang selalu mengingatkan kita untuk ibadah terus. Tapi kita perlu juga orang yang dua ini, yaitu orang yang humoris. Agar nanti ada teman kita bercanda, teman kita bermain, tidak kita berakhirat terus berdunia terus. Kita perlu orang seperti itu. Agar nanti kehidupan kita tidak hanya serta-merta untuk serius saja, karena dunia ini juga perlu bercanda sedikit. Yang terakhir, yang ketiga, kita butuh orang yang pandai, yang bijak. Selain soleh, selain humoris, kita juga butuh orang yang bijak. Karena kita juga hidup tidak bisa terlalu main-main terus, terlalu ibadah terus, terlalu belajar terus. Kita juga perlu teman atau sahabat yang bisa memberikan kita masukan, yang bisa memberikan kita pilihan, dan tentunya itu adalah orang yang bijak. Ia akan menengahi nanti setiap masalah kita. Ia akan memberikan solusi kepada kita bila kita mempunyai permasalahan, baik itu masalah dunia ataupun masalah akhirat. Pemirsa, sahabat sisi official dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan nikmat, sehat, dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini ulama berpesan kepada kita dalam sebuah potongan syairnya juga pula, dalam kitab yang sama pula, ulama berkata, la tashabil kaslani fi halatihi. Jangan kamu bergaul, bersahabat dengan orang yang pemalas pada sekian keadaan, setiap hal. Kam solihan yabsudu akhar yabsudu. Karena banyak sekali orang-orang soleh, orang-orang taat, orang-orang yang baik, rajin. Yabsudul akhar yabsudu. Dia rusak dengan temannya yang lain yang pemalas itu. Nah, ini adalah kata-kata ulama yang perlu kita renungkan. Karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Banyak di kalangan kita orang-orang yang sudah rajin, soleh, rusak dengan orang-orang sahabat-sahabat mereka yang pemalas. Terkhusus kepada kita selaku generasi milenial pada saat sekarang ini, mari kita perbanyak berbenah diri, bermuhasabah diri, kita introspeksi diri agar kita bisa lebih baik menjalani hidup, meratapi hidup, dan berpikir untuk masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin dengan kaul ulama yang tadi itulah sebagai penutup tausiah pada malam hari ini. Al-Fakir mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.